Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jemaah Babullah wa Rasulih. Waduh, nih kenapa nih laptop? Sebentar ya. Kemarin kita pembahasan terakhir tentang taklid ya. Oke. Ngambek dia. Alhamdulillah. Iya, setelah itu kita lanjutkan tentang maaf ya, ini agak ngambek nih laptopnya nih. Sebentar. Iya, ini terakhir kita bicara taklid ya. Oke. Taklid ada di poin ke syair taklid. Oke. Ini ya sekarang ya tentang kewajiban mukallaf ya. Ini sudah ya. Maaf. Ini sudah kita tentang proses berpikir ya. Poin yang berikutnya. Ya, dikatakan di sini kenapa kita ada kata-kata an-nazar, yaitu dalam bahasa Arab artinya melihat, tapi maksudnya adalah mengetahui dengan bantuan dua pilihan, bisa penglihatan, bisa juga dengan pikiran. Ya, kata-kata nazara asalnya melihat dengan mata, tapi juga kadang dalam kajian-kajian tauhid, dalam kajian-kajian keislaman, kata nazar juga diartikan melihat dengan pikiran. Secara istilah dikatakan nazar atau berpikir mendalam adalah tartibu amroini ma'lumaini liyatawassala bitartibihima ila ilmin majhul. Nazar menurut istilah yaitu menertibkan dua pengetahuan yang lama untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi nanti kayak semacam dua kalimat yang bersambung lalu jadi kesimpulan. Ya. Contohnya begini. Kaqaulina, seperti ada yang mengatakan al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah. Ini kalimat pertama. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, dan semua yang berubah adalah hadits, sifat kebaruan. Sehingga nanti ini dua kalimat yang sama-sama kita tahu di awal. Ya. Lalu kesimpulannya
adalah alam semesta itu punya sifat kebaruan. Apa itu baru? Ada dari ketiadaan. Kenapa ini jadi penting? Karena kita ingin menjelaskan bahwa alam semesta itu ciptaan, bukan pencipta. Baru nanti ujungnya yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang yang mengatakan alam ini ada dengan sendirinya, alam menciptakan dirinya sendiri. Sehingga dikenal dengan hukum alam. Padahal dalam kajian, ya, kalau kita mau mendalami pemikiran kita sendiri, nanti kita buat semacam dua kalimat. Yang pertama khusus, yang kedua kaidah yang umum, maka muncul kesimpulannya bahwa alam semesta adalah baru, dalam artian ada dari ketiadaan. Ya, saya ulang lagi, al-alam mutaghayyir, ini kalimat pertama. Alam semesta itu berubah. Ya. Terus kenapa kalau berubah? Maka muncullah nanti kaidah yang baru. Setiap yang berubah itu adalah ada dari ketiadaan. Wa kullu mutaghayyirin hadits. Dari dua kalimat tadi, pengetahuan yang lama, muncullah kesimpulan yang baru, yaitu fa innahu muwassilun lil ilmi wa huwa hudutsul alam al majhul qabla dzalika tartib. Kesimpulannya, alam semesta ini punya sifat baru. Semua yang punya sifat baru ada dari ketiadaan, berarti ciptaan. Ya, walaupun mungkin kita tidak bertemu, tidak pernah melihat ya penciptanya. Contoh, tahun 2000-an Sumarekon nggak ada. Bahkan tahun 80-an Harapan Jaya belum ada. Masih sawah. Ya. Begitu ya tahun 2020 ada yang lewat sawah ini, loh kok jadi gedung, jadi apartemen, jadi rumah. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Harapan Jaya ini yang tahun 70-an belum ada, atau apakah Sumarekon yang tahun 2000-an belum ada? Lalu tiba-tiba ada, apakah dia ada dengan sendirinya, atau kita yakin bahwa Harapan Jaya ini ada yang membuatnya? Pasti akal kita mengatakan Harapan Jaya ini ada yang membuatnya. Tahun 70-an masih Jami belum ada. Tapi sekarang luar biasa megahnya. Walaupun orang itu nggak pernah melihat pembangunan Jami, tapi semua orang akan berpikir masih Jami pasti ada yang membuat. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada dengan sendirinya. Kenapa? Karena tadinya nggak ada, kemudian ada. Itulah penjelasan dari kalimat ini. Alam semesta pernah nggak ada, ya, bahkan kita pun pernah tidak ada. Ketika sesuatu yang ada dari ketiadaan berarti disebut ciptaan. Laptop ini pernah nggak ada, kemudian ada, berarti laptop ini ada yang membuat. Gelas ini tadinya nggak ada, kemudian jadi ada, berarti gelas ini ada yang membuat. Dan yang membuat bukan dirinya sendiri, pasti di luar dia. Itu maksud kalimat ini. Ketika kita meyakini bahwa alam semesta ini pernah tidak ada karena perubahan tadi, berarti alam semesta bukan pencipta tapi ciptaan. Ketika yakin bahwa alam semesta adalah ciptaan, berarti ada yang maha mencipta dan pasti bukan alam itu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan proses an-nazar atau berpikir mendalam dengan minimal membuat dua kalimat. Pertama kalimat khusus, kedua kaidah umum, maka disimpulkan, kesimpulannya adalah ini. Itu kurang lebih ya. Ini cara berpikir yang disebut sebagai an-nazar dalam bahasa berpikir mendalam. Ya, kita lanjutkan. Ya. Nah, bagaimana tahapannya? Pertama, bada al-musannif bi dzikri wujubi tafakkur fi ahwali dzatil insan wa dzalika li umur. Sebelum kita berpikir tentang pencipta kita, maka kita diminta untuk berpikir tentang diri kita sendiri.
Apa itu? Annaha aqrabul asya ilahi, karena berpikir tentang diri sendiri adalah berpikir tentang hal yang terdekat, yaitu manusia. Dan ini yang Allah minta dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, pada kita manusia sendiri. Afala tubsirun, maka apakah kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri? Ya, itu proses tadi awal. Baru yang kedua, ini yang sering kita dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Ya, dalam bahasa Arab bahasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Iya. Oh enggak, ini ada yang mengatakan, ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan riwayat dari ulama. Lalu disimpulkan apa maksud dari kalimat ini? Siapa yang mengenal dirinya tapi mengenal Tuhannya? Quran yang tadi yang bicara tentang mengecek diri sendiri, surat 51 21. Wa fi anfusikum, coba lihat diri sendiri. Ini Al-Qur'an. Ya, afala tubsirun, apakah kalian enggak memperhatikan? Ya, kemudian dikuatkan nanti dengan kaidah ini, siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Apa maksudnya? Ai man tafakkara fi bada'iha tawassala ila ma'rifati sani'iha. Siapa yang berpikir mendalam tentang penciptaannya, ya, bahwa kita yakin bahwa kita ciptaan, kita cuma makhluk, kita bukan pencipta, akan sampai pada mengenal siapa sesungguhnya pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, man arafa nafsahu bil huduts. Siapa yang mengenal dirinya sebagai manusia, bahwa manusia itu ada dari ketiadaan, dan manusia lahir dalam kondisi fakir miskin. Enggak ada kan yang lahir bawa emas, enggak ada kan? Yang lahir bawa duit, enggak ada. Bahkan pakaian pun kita nggak bawa ketika lahir. Berarti apa? Pasti mengenal Tuhannya, bahwa kita ada dari ketiadaan, sedangkan Allah ada tanpa permulaan, yaitu sifat wujud qidam. Ya, ada tanpa permulaan, dan Allah lah yang maha kaya. Kebalikan dari kita ciptaannya. Kita sebagai ciptaan adalah ada dari ketiadaan, sedangkan Allah ada tanpa permulaan. Yang kedua, kita lahir dalam kondisi fakir miskin, sedangkan Allah jelas Tuhan yang maha kaya. Itu ya, itu maksud dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dikuatkan lagi dalam firman-Nya, ya, firman Allah Ta'ala, ya, di surat Fatir surat ke-35 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamu yang membutuhkan Allah, kita semua butuh dengan Allah. Nggak percaya, lihat aja COVID kemarin. Ya, saking takutnya kita dengan penyakit COVID, kita sampai napas pun nggak berani, harus pakai masker. Seandainya udara hilang aja, udah nggak ada hitungan jam udah meninggal kita. Cuma hitungan menit pun sudah nggak ada. Kita butuh sama Allah. Sedangkan Allah maha kaya, Allah nggak butuh kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Kita ini fakir, kita ini miskin, dan kita butuh Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah tidak butuh kita, dan Allah maha terpuji. Jadi jangan terbalik, gara-gara saya Islam nih jadi bagus. Allah nggak butuh. Kita Islam, kita jadi orang soleh, sudah ada tempatnya di surga. Sedangkan ketika ada yang memilih kekafiran, sudah ada tempatnya neraka, nggak ada masalah. Ya, mau semua manusia soleh, sudah siap surganya seluas langit dan bumi. Mau semuanya ingkar sama Allah, sudah siap neraka. Yang bahkan neraka nggak akan pernah mengatakan penuh. Ya, neraka walaupun nanti diisi oleh banyak penghuninya,
justru minta nambah. Nanti Allah rekam dalam surat ke-50. Ya, halim talati. Ya. Allah nanya, wahai neraka udah penuh belum? Justru neraka menjawab, hal min mazid, ya Allah boleh nambah enggak? Jadi jangan, tenanglah, kita kan penduduk terakhir kan, umat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, nggak bakal masuk. Kenapa? Udah penuh. Ya, nggak bisa. Justru ya neraka yang nanyain. Surat 50 ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam. Ingatlah ketika Allah bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh wahai neraka? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ya Allah boleh nambah enggak? Neraka enggak pernah merasa penuh. Jadi jangan kegeeran kita jadi manusia Allah butuh kita, enggak. Allah enggak butuh sama kita, kita yang butuh sama Allah. Maka hidup enggak usah aneh-aneh. Udah tahu haram ya tinggalin, udah tahu wajib ya kerjain, udah gitu doang. Jangan dibalik. Ini haram dikerjain, wajib ditinggal. Ya. Jadi kalau kita lagi macam-macam, pikirin aja ayat ini, bayangin ya. Yang udah penuh gini aja masih mau nambah. Lah kalau kita makan lapar nambah enak, neraka minta nambah coba. Ya, itu sedikit tentang bagaimana proses berpikir dari kalimat yang khusus ditambah kalimat yang umum, maka menyimpulkan semua yang Allah ciptakan ini ada dari ketiadaan. Mana lagi buktinya? Oke, kita lihat lagi di Al-Quran, di surat 75, bahwa kita itu pernah tidak ada. Ya, 75 surat Al-Insan ya. Oh ya, Al-Insan 76, maaf, 75 Al-Qiyamah. Di 76 nih ya. Di ayat pertama ya, makasih Allah ingatkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Oh ya. Bukankah pernah datang kepada manusia ada satu waktu yang ketika itu manusia nggak ada, termasuk Nabi Adam belum ada. Berarti apa? Semua yang ada dari ketiadaan berarti dia ciptaan. Makanya Tuhan nggak mungkin punya sifat hudus. Ya, Allah mustahil punya sifat hudus, yaitu ada dari ketiadaan. Allah punya sifat qidam, ada tanpa permulaan. Itu yang nanti kita bahas di poin ke-8 ya. Bahwa kita pernah nggak ada. Kalau kita pernah nggak ada, berarti kita ciptaan. Karena pencipta nggak mungkin ada dari ketiadaan. Ya. Sehingga dikatakan di sini waqad amarallahu taala bin nadhar fi anfusina. Pertama, Allah meminta kita untuk berpikir mendalam tentang diri kita sendiri. Bahwa kita ini cuma ciptaan. Ya. Wa mashtamalat alaihi min sam'in wa basar wa kalam, bahwa kita punya pendengaran, penglihatan, ucapan panjang, lebar, volume, punya sifat rela, marah, ya. Kadang kita tahu, kadang kita nggak tahu. Apa itu iman, apa itu kafir, apa itu lezat, apa itu sakit, dan seterusnya. Semua itu ada perubahannya. Dan semua yang berubah berarti ada dari ketiadaan. Dan bahkan yang ada pun nanti bisa nggak ada. Ya kan? Apa itu ada dari ketiadaan? Bayi tadinya nggak ada, lahir ke dunia. Yang ada lalu tiada, ya kematian kita sebagai manusia. Nah, ketika ada perubahan-perubahan tadi, berarti kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Itu ya, ini untuk menegaskan itu ketika kita bicara masalah an-nazar atau berpikir mendalam. Sehingga wa annalaha muhditsan wa khaliqan, pasti semua yang baru, semua yang ada dari ketiadaan
pasti ada penciptanya. Ya, Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12 dan 13, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dari saripati, ya, berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Inilah proses kita yang berubah-berubah, menandakan bahwa kita hanya ciptaan atau yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang bertanya, kami harapkan pertanyaannya diutamakan menyangkut materi kajian yang disampaikan pada sore ini, ataupun paling tidak menyangkut ma'rifatullah itu ya. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sungguh telah mengenal Tuhannya. Hadis yang lain, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jadi ini antara hadis yang satu dengan hadis yang kedua ini apa bertentangan atau bagaimana keterangan dari dua hadis tersebut? Satu, kedua, maaf ini barangkali keluar. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam ke alam dunia. Nah, sebelum dikeluarkan itu Nabi Adam itu bersama istrinya Hawa di alam apa dia berada itu. Ya, itu saja barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya ingin mendapatkan kejelasan antara an-nadhar sama ta'aruf. Apa perbedaannya? Karena ada satu peristiwa ataupun satu kisah, seseorang ingin mengenali seseorang yang akan dipinang lah itu kita. Tapi masing-masing itu mengadakan nadhar, Kode. Ya. Nah, saya ingat ini Pak Ustadz menyinggung an-nadhar, nah dengan ta'aruf. Yang selama ini saya lebih dekat dengan ta'aruf ya. Nah, ini dibutuhkan dari dua belah pihak ini ceritanya. Iya. Tapi bukan saya. Ya itu satu. Walaupun tadi MC mengatakan jangan keluar dari materi yang dibahas ini, tapi rasanya ini informasi sudah mendunia. Dengan tergulingnya Bashar Assad ini bagaimana untuk komentar kita sebagai Muslim yang mungkin ya tidak tidak menyukai rejim Bashar Assad. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, kita mengenal ada istilah ujrah dan tafakur. Itu apakah cara untuk merenung atau mengenalkan diri dalam untuk mengenal ciptaan Allah? Itu apakah ada dalilnya atau tuntunannya? Itu yang pertama. Tadi dikatakan salah satu hukum akal yaitu akal jaiz, ada dan tiada. Ya, gitu. Terkait dengan bahwa alam itu bukan menciptakan tapi diciptakan. Gitu. Nah, bagaimana dikaitkan dengan takdir dan sunatullah? Nah, ini kelihatannya agak bertentangan. Dan di satu sisi ingin dibuktikan kebenarannya, tapi yang sisi adalah itu merupakan suatu takdir atau sunatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, mungkin tiga penanya dulu. Silakan Pak. Iya. Yang pertama, tafakkaru fil khalqi wa la tufakkiru fil khaliq. Tidak bertentangan dengan tadi ya, pembahasan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, karena maksud dari teks ini adalah kita nggak mungkin bisa mengenal Allah sebelum kita mengenal diri kita sendiri dulu, gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah yang tidak terindra? Dengan cara apa? Maka cara yang paling mudah adalah kenal diri sendiri dulu. Makanya ayatnya tadi kan dijelaskan bahwa kita pernah tidak ada. Di surat Al-Insan tadi, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Kita ini pernah tidak ada, bahkan Nabi Adam pun pernah tidak ada. Ketika kita yakin dengan itu, maka kita juga harus yakin bahwa semua yang ada dari ketiadaan, itu ya, ini rumusnya. Ya. Semua yang ada dari ketiadaan adalah ciptaan atau makhluk. Ya. Sekarang ada tapi pernah nggak ada, berarti ini ciptaan. Tadi saya bilang masjid ini pernah nggak ada dulu, tahun 70-an nggak ada masih jamin. Tiba-tiba yang datang masjid megah banget ya. Apakah orang akan mengatakan ini kayaknya masjid ada dengan sendirinya? Nggak mungkin, walaupun kita nggak lihat proses pembangunannya, tapi kita yakin bahwa masjid ini pasti ada yang bangun. Kenapa? Karena dulu pernah nggak ada. Ya, semua yang ada dari ketiadaan adalah ciptaan makhluk. Termasuk ini, berpikirlah tentang kita, tentang ciptaan, berpikir tentang diri kita sendiri, berpikir tentang lingkungan. Semua yang berubah yang ada dari ketiadaan berarti adalah ciptaan. Ketika dia ciptaan berarti butuh dengan pencipta. Siapa penciptanya? Baru Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi bukan kita jangan berpikir tentang Allah, tapi berpikir tentang Allah lewat kita sendiri. Ya. Secara otomatis ketika kita yakin bahwa kita cuma makhluk, cuma ciptaan, bahwa kita pernah tidak ada dan sekarang ada, bahkan mungkin besok kita udah nggak ada lagi, berarti kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Sehingga gugurlah teori yang mengatakan bahwa ini adalah ada atau alam menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Pencipta harus di luar ciptaannya. Nggak mungkin nih gelas ini menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Handphone ini menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Pasti yang menciptakan di luar ini. Ya, itu maksudnya ya. Bukan jangan berpikir, maksudnya jangan pikir tentang Tuhan, bukan. Tapi ketika kita berpikir tentang ciptaan, otomatis kita akan meyakini bahwa kita ini ada yang menciptakan. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam di mana? Ada di alam ruh. Ya, nanti kan ada di surat ke-7 ayat 172. Ya, ketika ditanya di sana, maka semua ruh menjawab bahwa kami
adalah orang yang atau ciptaan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalu bala syahidna. Ya, surat 7 ayat 172. Ya, semua dari sini ngumpulnya awalnya. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan dari tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap semua ruh. Ya. Lalu Allah berfirman, "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Maka ruh semua itu menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi." Ya. Baru Allah lakukan seperti itu agar dari kiamat kamu tidak mengatakan kami dulu lengah terhadap ini, enggak. Ya, semua dari kita bermula dari alam ruh dulu. Jadi di mana prosesnya? Ya, ada alam ruh dulu. Ya, pertama kita di alam ruh. Yang kedua di alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Baru nanti alam barzakh, ya, atau alam kubur. Baru nanti alam akhirat. Dan ini kita satu jalur, ya, forbidden, nggak bisa putar balik. Saya bosan di dunia, saya mau balik lagi lah ke perut mak saya alam rahim, ya nggak bisa. Atau saya yang di kuburan bosan lah, saya mau balik lagi ke alam dunia, ya nggak bisa. Ini udah one way, satu jalur. Ya, kita ada di alam ketiga sekarang. Tinggal menunggu dua alam berikutnya. Ya, karena itulah yang diminta oleh para khotib tiap Jumatan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma ini aja. Janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim, itu yang menyelamatkan. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, makanya nggak bosan-bosan tuh khotib ngingetin, walaupun kadang jamaahnya tidur. Ya, jangan mati dalam kondisi muslim, karena ini yang menyelamatkan. Dan nggak lama, ya kan? Besok kita nggak ada, udah selesai urusan kita. Makanya cuma sederhana yang diminta, ada kewajiban kerjakan, ada yang haram tinggalkan, sesederhana itu. Gitu ya. Ini tadi yang kedua. Yang berikutnya nazar, melihat, lalu ada ta'aruf. Ya kan tadi sudah kita bilang ya, nazar itu artinya melihat dalam bahasa Arab. Tapi ketika dikaitkan juga ada yang melihat dengan mata, ada yang melihat dengan akal. Tadi kan dikatakan di awal gitu ya, di sini nih. Ya, nazar adalah melihat menurut bahasa. Maksudnya mengetahui sesuatu dengan bantuan penglihatan dan pikiran. Nah, ketika tadi bicara masalah pernikahan, maka fokusnya adalah bicara melihat calon pasangannya, maka melihat dengan mata. Inilah salah satu proses ta'aruf nanti. Ya. Baru kemudian setelah melihat sekilas minimal wajah dan telapak tangannya, ya, saling melihat, barulah nanti kalau benar ya tinggal dilamar dan terjadi pernikahan. Gitu ya, karena memang dari awal nazar menurut bahasa adalah melihat, tapi ketika dikaitkan dengan kajian-kajian yang membutuhkan akal, maka dikatakan melihat dengan akal. Ya, melihat dengan bantuan akal, itu terutama bicara masalah akidah. Ya. Ini proses ta'aruf tadi bicara pernikahan, setelah ta'aruf saling mengenal barulah nanti ada proses lamaran, khitbah, baru nanti ada proses pernikahan. Itu ya. Kemudian ini rezim Bashar Assad terguling. Kenapa nih? Sikap kita gimana?
Ya kita ya pertama saya pernah melihat videonya sih ya, video para pemberontak yang katanya HTS apa siapa? Hizbut, bukan Hizib apa namanya ya? Lupa saya, ada Tahrir Syam gitu ya. Iya. Memang luar biasa sih, 2 minggu ya, dalam 2 minggu itu bisa menguasai. Ya, walaupun perjalanannya agak panjang tadi dari Jabhat Nusrah awalnya, kemudian dihapus ya, buat lagi yang ini jaringan Tahrir Asyam. Tahrir artinya pembebasan, Asyam artinya negeri Syam ya, Suriah, Libanon dan seterusnya, termasuk Palestina ya. Jadi yang saya lihat itu di antara videonya setelah mereka berhasil menggulingkan rezim Bashar Assad ini, karena memang kebetulan rezim ini berkuasa sejak tahun 70, bapaknya baru tahun 2000 anaknya. Nah, Bashar Assad ini, anaknya ini tadinya bukan prioritas untuk menjadi presiden. Yang prioritas adalah kakaknya. Bashar Assad ini asalnya dia dokter, lupa saya, dokter gigi atau dokter mata gitu, kuliah di Inggris. Dia anak kedua, anak pertama yang nanti akan jadi pengganti bapaknya. Ternyata anak pertamanya kecelakaan meninggal, maka dia yang tidak menahu tentang masalah politik menggantikan bapaknya ketika bapaknya meninggal. Kemudian ya dikatakan dia dengan tangan besi, otoriter dan seterusnya, sehingga banyak rakyat yang tidak suka. Ya, kemudian Bashar Assad ini ya dia punya koneksinya ada 2 negara besar. Apa koneksinya? Satu Rusia dan kedua Iran. Ya. Terus kok kenapa Rusia dan Iran gak bantuin? Karena berdua ini sibuk ngurusin perang masing-masing. Rusia ngurusin Ukraina, Iran ngurusin Israel. Ya, kekosongan inilah yang akhirnya membuat pemberontak segera bergerak untuk menguasai Suriah. Itu kurang lebih ya penjelasannya. Kemudian pemberontak ini setelah tadi menguasai terakhir setelah Aleppo, kemudian Hims dan terakhir di Damaskus, yaitu ya ibu kotanya, akhirnya Bashar al-Assadnya menghilang ya, mengatakan naik pesawat, nggak tahu apakah dia menghilang selamat atau menghilang juga kena tembakan, kita nggak tahu sampai sekarang. Ya, sikap kita ya pertama mirip dengan Indonesia sebenarnya. Ya, ketika Jepang kalah, kemudian tentara sekutu belum balik ke Indonesia, maka Indonesia memerdekakan diri. Kan itu kekosongan. Ketika Rusia dan Iran sibuk dengan perangnya masing-masing, pemberontak masuk ngusir Bashar Assad. Ya, dan kebetulan memang rakyat udah kesel karena tadi ya sudah dinasti. Sejak tahun 1970, bapaknya, terus tahun 2000 anaknya ini Bashar Assad, dan memerintah dengan tangan besi. Itu ya. Dan siap kita gimana? Yang saya lihat videonya, pemberontak ini setelah menang mereka mengatakan ya Sobron ya ala Gaza. Itu yang saya ingat. Sabarlah wahai penduduk Gaza, sebentar lagi kami akan menyelamatkan kalian. Ya, setelah ada kemenangan berhasil menguasai Suriah, maka pemberontak mengatakan Sobron ya ala Gaza, karena ini berbatasan langsung dengan Israel, dengan Palestina. Mesir berbatasan langsung tapi nggak mau bantuin. Libanon perang juga, dan juga berbatasan diantaranya adalah Suriah. Maka pemberontak mengatakan Sobron ya ala Gaza, sabar sebentar lagi penduduk Gaza, setelah kami konsolidasi tentang negara ini, kami akan bahu-membahu membantu kalian memerangi Israel. Ya, mudah-mudahan itu adalah satu fakta kebenaran. Mudah-mudahan. Gitu ya, wallahu a'lam. Kalau lebih panjang kita ngopi aja ya, ngomongin sejarah ya. Oke, dalil uzlah dan tafakkur. Uzlah itu artinya menyendiri.
Ya, uzlah artinya menyendiri. Nah, kalau Rasul uzlahnya di mana? Rasul uzlahnya di Gua Hiro. Ya, kan sebelum jadi Rasul kan bolak-balik tuh, kenapa uzlah? Tafakkur tadi, berpikir mendalam. Ya, sama dengan nazar tadi. Ya. Kalau dalam artian berpikir melihat dengan akal. Gitu ya. Nah, bagaimana dalilnya? Banyak dalilnya. Dan memang ini diminta. Di antaranya apa? Di antaranya kita nanti uzlah dan tafakur ini ketika i'tikaf. Ya, kan kita diminta fokus ibadah. Makanya kalau i'tikaf jangan bawa kerjaan. Mentang-mentang guru misalnya i'tikaf sambil ya ngoreksi, jangan. Atau mentang-mentang dia pegawai sambil ini juga sambil ngurusin urusan kantor, jangan. I'tikaf itu artinya habsun nafsi, dia memenjarakan dirinya sendiri dalam masjid untuk ibadah. I'tikaf ini proses dua ini, proses uzlah dan proses tafakkur. Ya, makanya kita disunnahkan setiap tahun tuh. Ya, setelah 20 hari kita puasa, maka hari terakhir kita diminta i'tikaf walaupun hukumnya sunnah. Nah, ini salah satu cara kita untuk uzlah dan tafakkur. Jadi kaitan uzlah tadi menyendiri dan tafakkur berpikir mendalam baik tentang ciptaan alam semesta ini termasuk tentang pencipta, itu sudah dilakukan oleh semua nabi dan rasul. Nabi Musa misalnya kan, setelah dikejar-kejar waktu telah Fir'aun, dia hijrah, lalu uzlah dan tafakkur, sudah ketemu dengan anaknya Nabi Syuaib, yang akhirnya salah satu menjadi istrinya. Ya, semua juga sama lakukan itu, termasuk para ulama. Yang terkenal misalnya seperti Imam siapa? Penulis kitab Imam Ghazali ya. Itu beruzlah sampai bertahun-tahun. Sehingga nanti sampai membuat kitab yang sering dipakai di pesantren, apa itu? Ihya Ulumiddin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kalau sebelumnya sudah fokus 3 tahun belajar filsafat sampai banyak menulis tentang filsafat, dan beliau juga yang mengukuhkan menjadikan intisari filsafat yaitu ilmu mantik masuk ke dalam ilmu Islam, termasuk kajian-kajian akidah ini. Itu yaitu proses uzlah juga, proses menyendiri juga. Ya, padahal beliau 34 tahun sudah jadi guru besar, ya, tapi kemudian setelah kurang lebih 7 tahun beliau akhirnya meninggalkan ya dunia pendidikan dan beruzlah tadi ya, bahasanya sambil mencari jati diri lagi, mendalami lagi, sehingga juga disebut sebagai ahli tasawuf tadi ya, dengan kitab monumentalnya yaitu Ihya Ulumiddin. Nah, kita sudah diajarkan uzlah dengan i'tikaf ini, padahal kan ketika kita puasa di siang hari haram hubungan suami istri. Ketika sudah malam haram enggak? Enggak. Tapi ketika i'tikaf ditegaskan sama Allah, wala tubashiruhunna, jangan berpikiran mau hubungan suami istri walaupun halal kalau kamu memang mau i'tikaf. Karena i'tikaf itu kita menyendiri. Ya, dan tadi tafakur berpikir mendalam lagi, nazar berpikir mendalam lagi. Ya, syukur-syukur kayak Nabi, cuma kalau kita kan susah karena rata-rata masih kerja. Yang nggak kerja pun juga banyak kerjaan di rumah kan, jaga anak, jaga cucu, repot juga. Makanya kita i'tikafnya malam doang. Padahal kalau Rasul i'tikafnya masuk maghrib tanggal 21 keluar takbiran, nggak keluar masjid. Atau masuk subuh tanggal 21 keluar subuh pas mau sholat id. Itu i'tikaf yang memang sempurna, yang spesial. Kita kan yang minimalis saja ya. Pokoknya jam 10 datang ya, nanti jam 3 pulang, sahur di rumah.
Ya nggak apa-apa, itu sudah ada proses ke arah sana, walaupun belum maksimal. Itu ya, jadi kita sudah ada namanya itikaf, itu jelas. Sehingga nanti ulama mengatakan itikaf juga nggak harus Ramadan, boleh itikaf di luar Ramadan. Rasul pernah tidak bisa itikaf dalam bulan Ramadan, Rasul ganti di bulan Syawal. Ya, jadi sila nanti itikaf, yang penting ngomong dulu sama saya memegang kunci, tadi kunciin repot. Ya kebelet mau keluar nggak bisa dikunciin, ngomong saya mau itikaf, boleh nggak? Ya silakan. Oke ya. Kemudian takdir sunnatullah, kita dengan kebaruan alam. Di mana masalahnya? Nggak ada masalah, karena semua kan takdir itu kan artinya, ya. Nah ini ya, takdir itu bukan pemaksaan. Ini yang kadang-kadang kita suka salah paham. Takdir itu berdasarkan, ya, maha mengetahuinya Allah. Allah tahu nih bahwa kita Kamis ini maghrib nggak mau pulang, maunya dengerin kajian di Masjid Jami. Udah tahu, makanya itu yang dicatat di takdir. Tapi sebagian juga Allah tahu ada yang habis sholat langsung pulang, itu sudah dicatat. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui, bukan pemaksaan. Kan kita nggak dipaksa, ya kan? Ada yang mau ke Jami silakan, ada yang mau sholat di masjid yang lain juga silakan. Bahkan ada yang nggak sholat, pura-pura sholat juga nggak masalah. Nanti semua kan ada tanggung jawabnya, ya. Itulah luar biasanya takdir. Kita tuh dibebaskan untuk memilih apapun, tapi pilihan itu Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu pilihan kita. Itulah yang namanya takdir. Jadi bukan Allah memaksakan. Allah mengetahui yang telah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan. Allah tahu. Itulah takdir. Nah masalahnya kan kita nggak tahu, ya. Jadi tidak bertentangan dengan, ya, kebaruan alam ini. Allah menakdirkan bahwa, ya, kata Rasul mengatakan bahwa pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena untuk menulis takdir 50.000 tahun sebelum menciptakan alam semesta ini. Itu kan bagian dari takdir, ya. Habis ya. Oke, gimana kita lanjutkan? Mau nanya satu? Iya. Ntar saya tanya berkaitan dengan yang disampaikan Pak Imam kita tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah, ya. Salah satu yang saya dengar gitu, kita agar khusyuk sholat itu kita mengenal Allah gitu ya. Karena dengan mengenal secara lebih baik Allah itu kita bisa khusyuk gitu. Nah, bagaimana memanfaatkan kenal diri itu untuk menjadikan kita khusyuk gitu? Diapakan gitu? Karena terus terang kan sasaran kita dengan ma'rifatullah ini, bagaimana kita dapat sholat khusyuk, karena orang yang salah khusyuk lah yang orang beruntung kan ya. Nah, memang kajian ini mungkin masih akan panjang, tapi sampai dengan sini kira-kira oleh-olehnya apa gitu. Dengan mengenal diri itu, dengan mengenal diri kita mengenal Allah, mudah-mudahan dengan itu kita bisa sholat khusyuk gitu. Nah, apa yang bisa disimpulkan sampai dengan pertemuan kita pada malam hari ini. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana mengenal diri kita dan mengenal pencipta kita bisa membuat sholat kita jadi lebih khusyuk, ya. Yang paling sederhana misalnya kalau kita lihat Al-Fatihah saja, ya. Di Al-Fatihah itu sudah ada yang namanya pujian, ya. Segala puji bagi Allah. Ya, ketika kata-kata alhamdulillah kita sudah mau tidak mau sudah meyakini Allah lah sebagai pencipta kita. Maka nanti dalam beberapa penafsiran dikatakan kenapa kita memuji? Kita memuji itu karena ada kesempurnaan.
dan jelas Allah itu maha sempurna. Ya, misalnya dari Al-Fatihah saja kita sudah bisa khusyuk kalau kita mau meyakini isinya. Alhamdulillah. Ketika kita mengatakan segala puji bagi Allah, Allah adalah Tuhan kita yang maha sempurna. Yang kedua, kita memuji itu karena ada kebaikan yang telah kita terima. Apa kebaikan Allah? Rabbil alamin. Allah pencipta seluruh alam. Kurang baik apa? Seandainya Allah nggak menciptakan alam, ya nggak ada kita. Makanya kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah maha sempurna. Ya, wujudnya, sifatnya, perbuatannya. Allah juga setelah menciptakan kita, karena kita adalah bagian dari alam semesta ini. Lalu yang ketiga, kita itu memuji karena kita mengharapkan kebaikan di masa mendatang. Apa itu? Ar-Rahmanir Rahim. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Kita akan tenanglah, Allah itu maha baik kok. Makanya ketika ada orang Arab pedalaman, A'rabi nanya, wahai Rasulullah, nanti di hari kiamat yang akan menghisab kita, yang akan menyidang kita siapa? Apa kata Rasul? Allah. Apa kata orang Arab pedalaman tadi? Ya udahlah, kalau gitu mah saya tenang aja. Sahabat tanya, kenapa kau tenang? Kan Allah maha baik. Nggak mungkin lah kita dibikin macam-macam. Kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya ngapain kita pusing? Jalanin hidup aja. Dan kenapa kita memuji? Nah yang terakhir, karena kita ada kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak nyaman atau tidak baik. Allah sudah mengatakan apa? Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka tenang aja. Selama kita muslim, selama wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita jaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai meninggal, selesai, kita pasti masuk surga. Apalagi yang direpotkan. Dari ayat ini saja sudah selesai masalahnya. Makanya yang paling penting kita bagaimana memahami apa yang kita baca ketika sholat. Sekaligus kita merenung. Oh iya, Allah maha baik ya. Udah sempurna Allah sebagai pencipta. Allah telah memberikan kita segalanya tadi, Rabbil alamin. Allah sudah menjamin masa depan kita, Ar-Rahmanir Rahim. Dan Allah juga menghilangkan rasa kekhawatiran kita bahwa kita di akhirat akan baik-baik saja. Ini saja sudah menenangkan sebenarnya kalau kita meyakini isinya. Apalagi lanjutnya terus sampai waladhdallin, lebih tenang lagi. Tapi kalau kita memahami semua bacaan dari mulai takbir sampai salam. Itu jadi setelah kita baca, kita paham yang kita baca, kita renungi, kita tafakkur, kita nazar, berpikir mendalam. Itulah yang membuat kita menjadi lebih khusyuk. Saking khusyuknya, sahabat Nabi pernah dipanah sampai 3 kali, nggak gerak, masih tetap sholat. Ketika udah nggak kuat mau pingsan, baru dicolek temennya. Temennya kaget, kenapa nggak bangun dari tadi? Saya nggak enak kalau saya memutuskan bacaan sholat padahal belum selesai. Bayangkan dipanah, kita nyamuk nempel di gregetan. Jadi kita nggak mendalami, menghayati apa yang kita baca dan mengkaitkannya tadi dengan ma'rifatullah. Itu itu kurang lebih saya kembalikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.